Otoritas Keamanan Indonesia mengungkap operasi penyelundupan narkoba terbesar tahun ini setelah 3 individu yang diduga agen Federal Bureau of Investigation (FBI) tertangkap di perairan Papua saat berada di atas sebuah kapal kargo ilegal yang mengangkut lebih dari 20 ton narkotika siap edar. Penangkapan dilakukan melalui operasi gabungan laut yang digelar secara tertutup setelah intelijen Indonesia menerima laporan adanya aktivitas kargo asing tanpa identitas yang memasuki jalur laut timur tanpa izin. Dalam penggerebekan itu, aparat menemukan ketiga warga asing tersebut memegang dokumen identitas yang diklaim berafiliasi dengan FBI, namun validitasnya masih dalam proses pemeriksaan. Keberadaan mereka di kapal kargo yang tidak terdaftar langsung menimbulkan kecurigaan, terlebih dengan ditemukannya puluhan kontainer berisi paket narkoba bernilai triliunan rupiah yang sudah dikemas dan disiapkan untuk didistribusikan ke berbagai jaringan regional. Kapal tersebut sebelumnya terdeteksi bergerak tanpa transponder aktif dan mencoba menghindari jalur pemantauan radar, memicu respons cepat dari Otoritas Maritim Indonesia. Ketika dilakukan penghentian paksa, tim gabungan menemukan kru kapal berjumlah belasan orang yang mencoba melarikan diri, sementara 3 warga asing itu berada di ruangan komando kapal, memicu dugaan kuat bahwa mereka berperan langsung sebagai pengendali operasi. Menurut keterangan awal, petugas menyatakan narkoba yang diangkut diperkirakan akan diedarkan melalui beberapa jalur laut kecil menuju wilayah-wilayah yang sulit dijangkau patroli reguler. Modus penggunaan kargo besar asing ini dinilai sebagai cara untuk menghindari pola penyelundupan konvensional yang telah dibongkar berkali-kali oleh aparat Indonesia. Kini ketiga warga asing tersebut diamankan dan telah dipindahkan ke fasilitas pengamanan khusus untuk proses interogasi mendalam. Sementara itu, kapal kargo ilegal tengah ditarik ke pelabuhan militer untuk pemeriksaan forensik, termasuk penelusuran asal muatan, rute perjalanan, serta siapa pihak yang memerintahkan operasi berskala besar ini. Pihak berwenang menyatakan bahwa temuan ini berpotensi membuka jejaring penyelundupan internasional yang melibatkan aktor lintas negara. Investigasi lanjutan sedang dilakukan untuk memastikan apakah klaim identitas FBI tersebut merupakan bagian dari upaya penyamaran, pemalsuan, atau justru mengindikasikan keterlibatan lembaga asing dalam jalur gelap perdagangan narkotika internasional. Informasi awal mengenai keberadaan kapal kargo ilegal tersebut berasal dari laporan intelijen maritim yang berdeteksi pola pergerakan tidak wajar di rute Laut Selatan Pasifik menuju Papua. Kapal itu tercatat beberapa kali mematikan sistem Automatic Identification System atau AIS dan berpindah jalur secara acak, sebuah pola yang umum digunakan dalam operasi penyelundupan berskala besar. Setelah konfirmasi satelit menunjukkan adanya aktivitas bongkar muat mencurigakan di tengah laut, Komando Keamanan Laut Indonesia memutuskan untuk meluncurkan operasi penyergapan. Pada tahap pertama operasi, 2 kapal patroli dikerahkan untuk mengikuti kargo tersebut dari jauh. Petugas memastikan seluruh manuver kapal target terdokumentasi sambil menunggu momentum tepat untuk melakukan penindakan. Saat kapal ilegal memasuki zona yang telah dipetakan sebagai area aman untuk intervensi, tim gabungan langsung bergerak cepat dan menutup jalur pelarian dari 2 sisi, memaksa kapal berhenti meski awalnya mencoba meningkatkan kecepatan. Proses naik ke kapal berlangsung tegang karena beberapa anggota kru mencoba menghalangi petugas dan berupaya membuang beberapa paket barang ke laut. Tim penindak terpaksa menggunakan langkah pembekuan situasi, termasuk pengamanan dek utara dan ruang mesin. Dalam penggeledahan awal, aparat menemukan puluhan kontainer yang dipasangi kunci ganda, serta ruang tersembunyi di bagian bawah lambung kapal yang diduga dibangun khusus untuk penyimpanan muatan ilegal. Ketiga warga asing yang mengaku berasal dari FBI ditemukan di ruang navigasi utama, lengkap dengan peralatan komunikasi satelit yang dimodifikasi. Saat pemeriksaan awal, mereka memberikan keterangan yang saling bertentangan mengenai tujuan keberadaan mereka di kapal tersebut. Perangkat elektronik, laptop terenkripsi, dan dokumen internal yang mereka bawa langsung disita untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim forensik digital. Pihak berwenang menduga kapal ini sudah beroperasi beberapa bulan terakhir, mengingat ditemukannya sejumlah catatan rute yang menunjukkan persinggahan di beberapa titik laut lepas tanpa registrasi resmi. Dalam salah satu catatan, terdapat indikasi adanya koordinasi dengan kapal-kapal berukuran lebih kecil yang kemungkinan berfungsi sebagai kapal pengumpan untuk mempercepat distribusi narkoba.
Investigasi terhadap kru kapal juga menghasilkan informasi bahwa muatan 20 ton narkoba tersebut bukanlah pengiriman pertama. Ada dugaan kuat bahwa jaringan internasional yang menjalankan operasi ini memiliki pendanaan besar dan dukungan logistik kompleks, sehingga keberadaan 3 warga asing dengan identitas sensitif semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan pihak luar dalam operasi ini. Penyidikan awal terhadap kasus penyelundupan 20 ton narkoba melalui kapal kargo ilegal di perairan Papua mulai membuka sejumlah temuan penting yang memperluas cakupan investigasi menuju ranah internasional. Berdasarkan laporan resmi sementara yang disusun tim gabungan, perangkat komunikasi satelit yang ditemukan di ruang navigasi kapal diduga terhubung ke beberapa server luar negeri yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi, sehingga proses pembukaannya memerlukan kolaborasi forensik digital lintas lembaga. Dalam pemeriksaan fisik terhadap muatan kapal, petugas menemukan bahwa paket narkoba tersebut dikemas menggunakan standar industri kartel besar, lengkap dengan kode penandaan yang identik dengan beberapa kasus penyitaan di wilayah Amerika Selatan dan Oseania. Pola penyegelan yang sangat rapi menandakan bahwa pengiriman ini telah melalui proses produksi industri, bukan skala lokal. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan penyelundup memanfaatkan jalur Indonesia sebagai lintasan transit utama menuju pasar gelap Asia Pasifik. Sementara itu, keberadaan 3 warga asing yang mengaku berasal dari FBI menjadi fokus perhatian karena perangkat identitas mereka menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Dalam pemeriksaan dokumen, tim menemukan perbedaan format, nomor seri yang tidak sesuai standar, serta beberapa elemen visual yang tidak sinkron dengan dokumen resmi lembaga Amerika Serikat tersebut. Meskipun demikian, penyidik belum menyimpulkan apakah identitas itu palsu sepenuhnya atau merupakan bentuk penyamaran yang digunakan untuk operasi tertentu di luar yurisdiksi resmi. Analisis awal terhadap komunikasi mereka juga memperlihatkan aktivitas kontak yang dilakukan secara rutin dengan sejumlah nomor satelit anonim. Beberapa percakapan terdokumentasi ditemukan dalam perangkat cadangan, meski sebagian besar telah dihapus menggunakan perangkat lunak penghancur data otomatis. Forensik digital bekerja untuk memulihkan potongan percakapan tersebut karena dapat menjadi petunjuk mengenai siapa aktor utama yang mengatur pergerakan kargo raksasa ini. Selain itu, struktur organisasi pada kapal terungkap cukup kompleks. Kru kapal terdiri dari berbagai kewarganegaraan, menunjukkan adanya koordinasi multinasional yang umum ditemukan pada jaringan penyelundupan internasional. Setiap kru mempunyai tugas spesifik dengan rotasi shift ketat, termasuk beberapa operator khusus yang bertugas menjaga perangkat komunikasi dan navigasi ilegal yang dipasang secara terintegrasi di ruang bawah dek. Dari analisis rute perjalanan, kapal ini diketahui menggunakan strategi zigzag transoceanic, berpindah dari satu titik laut internasional ke titik laut lainnya untuk menghindari satelit pemantau. Metode ini biasa dilakukan oleh kapal yang tidak ingin terekam sebagai bagian dari jalur perniagaan resmi. Beberapa titik pemberhentian juga menunjukkan pola rendezvous dengan kapal berukuran lebih kecil yang tidak terdeteksi oleh radar umum. Dengan melihat jumlah barang bukti, keterlibatan warga asing, pola rute, serta perangkat komunikasi tingkat tinggi, penyidik menilai operasi ini bukan kegiatan kriminal konvensional, melainkan operasi terstruktur dengan pendanaan besar yang mengandalkan koordinasi internasional. Pemerintah Indonesia saat ini mempertimbangkan opsi membuka kerjasama dengan lembaga luar negeri untuk melacak asal-muasal jaringan ini, namun langkah tersebut masih menunggu hasil interogasi dan verifikasi identitas 3 warga asing tersebut. Sumber internal menyebutkan bahwa jika keterkaitan jaringan ini terbukti berskala global, kasus ini dapat menjadi salah satu penyelundupan narkotika terbesar yang pernah digagalkan di kawasan Asia Tenggara dalam 1 dekade terakhir. Tim investigasi kini menempatkan prioritas pada pemetaan aliran perintah, jalur distribusi, serta identifikasi siapa aktor yang memberi mandat kepada kapal tersebut untuk memasuki wilayah Indonesia dengan membawa muatan ilegal dalam jumlah masif.